Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 61-65. Pukul 7 malam. Ada banyak mobil mewah di luar Harman Palace Hotel, banyak mobil yang biasanya tidak Anda lihat dapat ditemukan di sini hari ini. BMW bukanlah mobil yang mencolok. Ada begitu banyak orang. Seru Ling Meixue saat dia duduk di kopilot dan melihat orang-orang datang dan pergi keluar. Porsche Cayenne miliknya, senilai lebih dari 1,8 juta yuan, tiba-tiba memucat saat muncul di sini hari ini. Guchen mengendarai mobil dan ingin pergi ke garasi, tetapi menemukan bahwa itu sudah penuh, dan hanya ada satu tempat di sudut jalan. Tepat ketika dia hendak berhenti, saya mendengar suara klakson datang dari samping. Brengsek. Beraninya Porsche yang rusak merebut tempat parkir denganku. Keluar dari sini. Menurunkan kaca jendela mobil, Guchen menatap pria itu. Kebetulan, pria itu ternyata adalah pria yang baru saja diusir lusa kemarin, Yang Kun. Yo, ini takdir. Kita bertemu lagi. Guchen menjulurkan kepalanya dan menatapnya dengan senyum tipis. Ketika Yang Kun melihat bahwa itu adalah Guchen, dia langsung terdiam. Adegan dipukuli oleh satpam sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia mengendarai mobil sport senilai lebih dari 3 juta yuan hari ini, terlihat bahwa dia telah menghasilkan banyak uang di perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Meskipun dia menginvestasikan 10 juta sebelumnya, jumlah yang dia dapatkan kembali pasti beberapa kali lebih banyak dari jumlah tersebut. Yang Kun mengemudi langsung ke garasi, Guchen tidak repot-repot memberitahunya bahwa sudah tidak ada ruang di garasi. Setelah dia memarkir mobil di pinggir jalan, dia keluar dari mobil bersama Ling Meixue. Pakaian yang kamu kenakan hari ini seharusnya tidak membuatku malu. Setelah keluar dari mobil, Guchen meluruskan kerahnya dan berkata dengan senyum masam, hanya saja kerahnya terlalu kaku, tidak terlihat seperti sebagus pakaianku sebelumnya. Ling Meixue tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan kosong ketika dia mendengar ini, jangan banyak bicara nanti. Jika orang ini tidak berbicara dengan setelan ini, dengan kata lain, masih sangat sederhana untuk berpura-pura menjadi orang kaya, dia memiliki temperamen pemberontak, mengenakan setelan kecil semacam ini akan menjadi lebih luar biasa. Tetapi jika Guchen membuka mulut, jika dia mengatakan lelucon jahat pada kesempatan ini, itu benar-benar akan kehilangan nilainya. Begitu mereka masuk ke gerbang, banyak orang yang mengenal Ling Meixue datang untuk bersulang, dan beberapa yang merasa kasihan juga akan bersulang untuk Guchen. Hanya saja banyak orang yang menebak anak siapa pria ini. Anak siapa pria di sebelah Nona Ling? Mengapa saya belum melihatnya di Jiangsu? Ling Meixue hanya memegang anggur tangannya dan tidak bisa minum lagi. Guchen mengambil piring dan memakan makanan yang sudah disiapkan di atas meja satu persatu. Bersikaplah sopan. Ling Meixue melihat sekeliling dan melihat banyak orang menatapnya, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Haruskah aku mengatakannya atau tidak, daging sapi ini agak buruk, dan daging sapi kepingan salju yang enak dihancurkan oleh koki ini. Dia mengambil sepotong daging sapi lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ini, kerumunan tiba-tiba berbisik. Terlihat bahwa Jiang Feng sedang berjalan menuju sisi ini dengan beberapa orang, dan banyak gadis yang hadir memberinya pandangan sekilas ketika mereka melihatnya. Lagi pula, keluarga Jiang ada di kota Jiangsu, jadi itu adalah keluarga kaya yang sebenarnya. Meski ada sedikit masalah keuangan sekarang, dan mereka berutang puluhan miliar, itu tidak menghalangi untuk membeli rumah mewah puluhan juta bahkan ratusan juta. Hari-hari ini, tidak tergantung pada berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi pada berapa banyak Anda berutang. Mereka berutang lebih dari 400 miliar ke bank, tetapi masih belum dipelitkan. Jika kelompok sebesar itu bangkrut, berapa banyak orang yang akan di-PHK? Bagi orang kaya, menghasilkan uang dan kembali hanyalah masalah peluang. Terlihat Jiang Feng berjalan lurus ke sisi ini, menatap Ling Meixue dan mengulurkan tangannya, kecantikan nomor 1 Jiangsu bisa datang ke resepsi amal hari ini, benar-benar memberi keluarga Jiang wajah. Ling Meixue juga diam-diam mengutuk. Orang ini terlalu munafik, jika dia tidak mengintimidasinya, bagaimana dia akan datang ke resepsi ini? Beberapa hari yang lalu, kedua belah pihak bertengkar dengan tidak menyenangkan atas sebidang tanah, tetapi sekarang orang ini telah menjadi begitu baik. Jangan panggil aku sebagai kecantikan nomor 1 di Jiangsu, itu semua hanya gosip orang di internet. Ling Meixue berkata dengan senyum masam. Itu karena dia pernah memposting satu set foto artistiknya di Weibo, yang menjadi populer di Jiangsu dalam semalam. Tentu saja, menjadi populer juga memiliki kelebihan tertentu, yaitu lebih banyak orang yang memperhatikan grup Junli, dan produknya terjual lebih baik, jadi dia mengganti juru bicara dengan dirinya sendiri. Karena itu, dia dapat menyelesaikan masalah keuangannya dalam waktu singkat saat itu, tetapi yang menyebabkan sakit kepalanya adalah banyaknya pelamar, termasuk banyak orang kaya dan tampan. Nona yang cantik, kamu benar-benar wanita yang baik. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah wanita pertama yang membuat hatiku berdebar.
Jiang Feng mengaku dengan penuh kasih sayang, sambil dengan lembut mengangkat tangannya, mempersiapkan etiket pertemuan. Tetapi ketika Jiang Feng menutup matanya dan mencium dengan penuh kasih sayang, dia tidak mencium arah segar wanita itu, tetapi bau daging sapi dengan saus muncul di wajahnya. Nona Ling, tanganmu. Ketika dia melihat ke atas, dia tercengang, dan Gu Chen dengan cepat mengulurkan tangannya ke belakang dan berkata sambil menyeringai, Tuan Muda Jiang, tanganku lembut, kan? Baru saja aku ingin mencuci tanganku di toilet, tapi jika kamu mencium tanganku, aku tidak perlu repot-repot mencuci tanganku. Apa-apaan ini? Jiang Feng hendak marah ketika dua pria berbaju hitam mengelilinginya dengan cepat menghentikannya. Sebagai pengatur keluarga Jiang, kata-kata dan perbuatannya mewakili wajah keluarga Jiang. Tuan, tenang. Begitu banyak orang yang menonton, untuk orang tak dikenal ini, jangan merusak reputasi keluarga Jiang yang berusia seabad. Seorang pria berjas hitam di sebelahnya berkata dengan lembut. Keluarga Jiang adalah keluarga asli di Jiangsu, telah berdiri selama lebih dari 100 tahun, selalu melakukan amal dengan tangan kirinya, dan melakukan beberapa aktivitas teduh dengan tangan kanannya. Dengan cara ini, setelah skandal keluarga mereka terungkap, semua orang langsung memikirkan kebaikan keluarga Jiang. Saya harus mengakui bahwa keluarga ini masih kokoh, jika tidak, mengapa Murong Waner membujuk Gu Chen untuk tidak menyentuh keluarga Jiang untuk saat ini? Jika keluarga Jiang pindah, kemungkinan besar akan mempengaruhi perekonomian Jiangsu. Bagaimana mungkin Tuan yang membiarkan hal seperti itu terjadi? Kecepatan perubahan wajah Jiang Feng cukup cepat, dan dia segera menghilangkan amarah di wajahnya, dan segera senyum muncul di wajahnya lagi. Pria ini. Jiang Feng bertanya dengan sadar. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu, tampaknya ingatan Tuan Muda Jiang tidak begitu baik, kita baru saja bertemu beberapa hari yang lalu. Bertemu? Ah, maaf. Saya bertemu banyak orang. Implikasinya adalah di mata Jiang Feng, Anda hanya omong kosong. Banyak orang di sekitar juga berkumpul untuk menonton kegembiraan. Apa yang dikatakan Jiang Feng barusan jelas merupakan pengakuan, tetapi tidak terlalu formal. Tuan Muda Jiang, ini suamiku. Tolong bicara baik dan berhati-hatilah dengan kata-katamu. Tangan Giokling Meixue dengan lembut meraih lengan Gu Chen. Ini juga menunjukkan posisinya, tidak peduli seberapa kaya atau kuatnya Jiang Feng, dia hanya pihak ketiga saat ini. Banyak orang diam-diam menghela nafas ketika mendengar Ling Meixue mengatakan bahwa pria ini adalah suaminya, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Kecantikan nomor satu Jiangsu sekarang keluar dari status lajang, dan banyak pria yang masih memiliki fantasi tentangnya mungkin tidak akan bisa tidur malam ini. Ketika Jiang Feng mendengar ini, hatinya tidak terlalu berfluktuasi, tetapi dia juga merasa sangat menyesal, seolah bunga telah dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Wanita yang sangat cantik, dia belum pernah bermain dengannya sebelumnya. Hehe, suami. Bolehkah aku bertanya di mana kamu bekerja, berapa penghasilanmu, dan bagaimana keluargamu? Kata Jiang Feng sambil mencibir. Faktanya, dia sudah tahu bahwa Gu Chen hanyalah seorang penjaga keamanan kecil di grup Junli, dan dia melakukan ini murni untuk mencegah orang ini mundur. Dia hanya melakukan pekerjaan biasa, jadi aku tidak akan memperkenalkannya. Ling Meixue dengan cepat mencoba memuluskan semuanya dengan senyum masam. Seorang pria berkacamata berdiri di sampingnya tidak bisa menahan cemoohan, jangan katakan itu, kami juga ingin tahu di mana kami bisa kalah, semua orang ingin tahu itu. Kami semua ingin tahu tentang suamimu. Pekerjaan macam apa itu? Kalau tidak, kami tidak akan berdamai dengan kehilangan. Katakan saja, kamu hanya bisa mendapatkan 10 hingga 20 juta setahun. Itu sedikit kurang. Sebagian besar orang yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penerimaan amal hari ini berdiri adalah orang-orang di puncak piramida Jiangsu. Logikanya, keluarga Bai seharusnya datang juga, tapi Bai Sanshan sudah berada di rumah sakit selama ini, dan ini murni resepsi sosial, jadi keluarga Bai tidak memilih untuk datang. Melihat semua orang sangat penasaran dengan identitas Gu Chen, Ling Meixue sedikit mengernyit. Sangat tidak mungkin untuk memalsukan identitas tanpa pandang bulu, dan itu akan terungkap setelah penyelidikan biasa. Sementara Ling Meixue masih ragu tentang apa yang harus dilakukan, Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum dengan wajah santai, itu tidak berlebihan seperti yang Anda pikirkan, saya bekerja sebagai satpam di perusahaan istri saya sekarang, dan saya mendapat 4.000 yuan sebulan, hampir 5.000, tapi kurang. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam. Dan jika jarum jatuh ke lantai, itu bisa didengar. Sangat sunyi, tidak hanya tidak ada suara, tetapi gerakan semua orang berhenti pada detik sebelumnya. Ya, 3 detik kemudian. Penonton tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Satpam. Nona Ling, dia bercanda, dia pasti bercanda. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan kalah dari Satpam. Cukup banyak orang mengira Gu Chen setidaknya menjadi bos di sebuah perusahaan, bahkan jika itu bukan perusahaan terbuka, setidaknya itu harus menjadi perusahaan menengah. Itu sudah menjadi standar minimum yang dipikirkan semua orang, jika tidak, mengapa Ling Meixue naksir dia?
Sekarang sepertinya mereka masih dilebih-lebihkan. Mereka tidak menyangka dia hanya seorang satpam. Yang terpenting adalah makan makanan lunak di perusahaan istrinya, dan dia mengatakannya dengan sangat keras. Banyak pria yang hadir mengejar Ling Meixue sebelumnya. Sekelompok pelamar setidaknya adalah manajer umum, atau orang yang kembali dari luar negeri dengan gelar master. Tidak ada yang menyangka bahwa penglihatannya bisa sangat rendah sehingga dia tidak akan memilih banyak pria berkualitas tinggi, tetapi memilih satpam, dan dia adalah tipe orang yang tinggal di perusahaan untuk makanan lembut. Hahaha. Penjaga keamanan. Apakah Anda pikir Anda layak untuk nona cantik? Jiang Feng juga tertawa keras saat ini. Gu Chen mengangkat bahunya dengan sangat mudah, lebih dari cukup. Meskipun saya seorang satpam, istri saya bersedia mendukung saya, daripada Anda, punya uang, tetapi Anda tidak dapat mengejarnya. Itu adalah jarak antara kita berduanya. Ada celah, bukan dengan uang. Kerja keras selama 10 tahun lagi, mungkin kamu baru akan menyusulku di masa depan. Pemuda agung dari keluarga Jiang diejek oleh seorang penjaga keamanan, dan dia harus bekerja keras selama 10 tahun untuk bisa menyusulnya. Semua orang merasakan tatapan ganas Jiang Feng. Jika bukan untuk menyelamatkan muka, Jiang Feng mungkin ingin naik dan mencabik-cabik orang ini. Jika dia adalah yang termuda dari keluarga Jiang, dia bahkan tidak bisa melawan penjaga keamanan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Jiangsu di masa depan, dan orang yang hadir adalah selebritas dan tokoh terkenal di Jiangsu. Dengan namanya yang begitu besar, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya kecuali Gu Chen, dan pihak lain hanyalah pemborosan yang makan makanan lunak. Tuan, jangan tidak sabar. Temukan cara untuk menghadapinya nanti. Pria berbaju hitam di sampingnya berkata dengan lembut. Sekarang setelah dia melakukannya, orang lain tidak akan berpikir bahwa Gu Chen pantas untuk dipukuli, tetapi berpikir bahwa toleransi Jiang Feng terlalu kecil, dan strukturnya terlalu kecil, untuk diganggu hanya dengan beberapa kata dari seorang penjaga keamanan kecil. Image yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap, itu benar-benar tidak sepadan. Karena kalian belum menikah, kami masih memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing. Apakah satpam kecilku berani menerima tawaran itu? Jiang Feng meletakkan tangannya di punggungnya dan sedikit tersenyum. Meskipun itu adalah senyuman, itu sangat berbahaya. Gu Chen mengangkat bahu dan mencibir seperti orang normal, aku akan menemanimu kapan saja. Tapi saya ingin menasihatimu Tuan Muda Jiang, hidup ini terlalu singkat, mengapa repot-repot mempermalukan diri sendiri? Hehe, mari kita lihat. Jiang Feng melangkah ke aula, semua orang bisa masuk, lelang amal akan segera dimulai. Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Tuan Muda Jiang berasal dari keluarga besar dan tahu bagaimana mengukur kesempatan itu. Anak itu terlalu merajalela, beraninya dia membuat marah Tuan Muda Jiang seperti ini. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Baru saja, Tuan Muda Jiang mengatakan bahwa dia akan bersaing dengannya. Pria itu benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Seorang pria yang makan makanan lunak berani merebut seorang wanita dari Tuan Muda Jiang. Apakah dia lelah hidup berani melakukannya? Tuan Muda Jiang yang tersinggung, bahkan Nona Ling tidak bisa menahannya. Cepat masuk, nanti pasti ada keseruan untuk ditonton. Saya benar-benar ingin melihat Tuan Muda Jiang menamparkan wajah orang itu dengan keras nanti. Ketika banyak orang melewati Gu Chen, mereka memandangnya dengan tatapan yang sangat menghina, dan beberapa bahkan meludah ke lantai. Meskipun mereka tidak berbicara secara langsung, banyak bentuk mulut orang semuanya memanggil Gu Chen sebagai sampah yang makan makanan lunak. Apakah kamu gila? Mengapa Anda sengaja memprovokasi dia? Ling Meixue juga menarik lengan bajunya dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Gu Chen berubah dari sembrono dan tidak serius menjadi sedikit bermartabat dan serius, apakah kamu tidak melihat itu? Orang itu datang untukmu sekarang, jadi apapun yang kulakukan, dia akan menganggapku sebagai duri di sisinya. Tidak masalah, jika dia ingin bermain, maka mainkan sampai akhir. Saat semua orang datang ke hotel, mereka menemukan aula yang sangat besar, yang mampu menampung ratusan orang. Lampu di atas panggung berkedip-kedip, dan ada 4 pameran di atasnya, semuanya ditutupi kain merah. Inilah yang akan dilelang hari ini. Gu Chen dan Ling Meixue menemukan posisi yang relatif jauh, jika Anda tidak melihat dengan cermat, tidak mudah menemukan mereka berdua. Tetapi pada saat ini, Jiang Feng sengaja duduk di 2 baris di depan Gu Chen, dan menoleh untuk menatapnya dengan seringai. Beberapa hal yang ditampilkan di awal tidak lebih dari kaligrafi dan lukisan antik, serta vas dan barang antik. Masing-masing dari 3 barang pertama terjual jutaan yuan, tentu saja harganya sedikit dinaikkan, harga sengaja dinaikkan sebelum dilelang, akhirnya 30% dari harga disumbangkan ke badan amal. Bagian yang disumbangkan adalah bagian yang baru saja dinaikkan harganya, secara umum, kapitalis tidak akan melakukan bisnis yang merugi, sehingga mereka dapat menghasilkan uang dan mendapatkan reputasi. Hingga pameran terakhir, banyak penonton yang mulai berdiskusi.
Pernahkah Anda mendengar bahwa pameran terakhir hari ini dikatakan sebagai Heart of the Sea kecil? Nilainya puluhan juta. Saya juga mendengar bahwa Heart of the Sea kecil sama dengan Heart of the Sea yang sunyi. Dibuat oleh pengrajin, semuanya bertatakan mahkota Kaisar Eropa, dan masing-masing bernilai puluhan juta. 35 juta. Pada saat ini, seseorang akhirnya mengangkat tanda dan berteriak keras. Jelas sekali, setelah Heart of the Sea kecil itu keluar, antusiasme semua orang langsung meningkat, daripada kaligrafi dan lukisan di lelang sebelumnya, hanya ada beberapa penawar yang malas, dan harganya tidak melebihi 2 juta. Sekarang ada yang langsung menawar 35 juta yuan, dan sepertinya masih banyak orang yang mau menawar. 36 juta. Ada yang menawar untuk 40 juta. Apakah ada kenaikan harga, sekali? 40 juta. Pada saat ini, Jiang Feng, yang duduk di barisan depan, menoleh dan menatapnya dengan senyum dingin, lalu dia mengangkat tanda, 60 juta. Boom! Penonton langsung meledak. Tidak ada yang berani menaikkan harga lagi. Bukan karena semua orang tidak punya uang, tetapi Jiang Feng mulai menawar, yang berarti dia juga menyukai Heart of the Sea kecil ini. Semua orang masih ingat apa yang dia katakan barusan di halaman luar, dan semua orang tidak berani menawar lagi. 1 kali untuk 60 juta. 2 kali untuk 60 juta. 3 kali untuk 60 juta. Terjual, Heart of the Sea kecil ini adalah milik Tuan Muda Jiang. Jiang Feng melambaikan tangannya, dan adik laki-laki di sampingnya bergegas ke panggung Heart of the Sea kecil diturunkan. Harus dikatakan bahwa Heart of the Sea kecil ini bersinar biru muda di bawah cahaya, melihat permata yang sangat indah, banyak gadis memasang mata iri. Setelah dia mengambil Heart of the Sea kecil, dia berbalik dan menatap Ling Meixue dan berkata, di seluruh kota Jiangsu, saya pikir hanya Nona Ling yang layak disebut tak tertandingi, jadi saya ingin memberi Anda kalung kecil dari Heart of the Sea kecil ini, dan tolong Nona Ling untuk menerimanya. Terimalah untuk wajah. Meskipun tidak mahal, itu adalah hatiku, terima kasih telah muncul dalam hidupku, dan aku mengagumimu sepanjang waktuku. Banyak orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. 60 juta, itu bukan jumlah yang kecil, tapi itu seperti 60 yuan dari mulut Jiang Feng. Anda harus tahu bahwa keluarga Jiang berutang kepada bank beberapa miliar yuan, dan mereka masih dapat memobilisasi dana untuk membeli Heart of the Sea kecil ini. Ini adalah kesenjangan antara keluarga besar dan bisnis kecil. Jika sebuah keluarga tanpa dasar yang kuat berutang lebih dari 400 juta, itu akan digeledah oleh bank, tetapi keluarga Jiang telah mampu menjalani kehidupan dengan aman. Tidak peduli dengan banyak hutang, ini cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Jiang kuat. Ketika wanita melihat benda-benda yang berkilauan, mereka akan jatuh cinta padanya, termasuk wanita seperti Ling Meixue, yang juga sedikit terharu saat melihat berlian yang begitu indah. Ling Meixue mengulurkan tangannya tanpa sadar, tetapi dengan cepat menariknya kembali, tidak perlu, saya menghargai keinginan Anda, tetapi berlian semacam ini bukan milik saya. Menerima itu berarti menerima cinta Jiang Feng. Jika begitu, dia mengenakan topi hijau Gu Chen. Serius, jika Gu Chen tidak pernah muncul dalam hidupnya, mungkin dia akan benar-benar menerima Heart of the Sea kecil itu hari ini, lagi pula, itu hanya ada 5 di dunia. Itu setara dengan barang yang sudah tidak dicetak lagi. Awalnya, Ling Meixue berkecimpung dalam bisnis perhiasan, dan dia sangat menyukai berlian berkualitas tinggi semacam ini. Heart of the Sea kecil dijarah oleh orang asing kaya raya di abad terakhir. Di satu sisi, berlian ini termasuk kelas atas, dan di sisi lain, tidak ada orang kedua di dunia yang mampu membuat pengerjaan ini, karena pengrajin aslinya telah meninggal selama 100 atau 200 tahun. Banyak keturunan ingin melakukannya lagi. Mereka membuat serangkaian batu permata seperti Heart of the Sea kecil, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Tingkat pengerjaannya tidak dapat dibandingkan dengan lebih dari 100 tahun yang lalu, jadi beberapa berlian yang telah diwariskan ini telah menjadi harta langka di dunia. Ambillah, kurasa tidak ada orang di dunia ini yang pantas memakai kalung ini kecuali kamu. Jiang Feng mengirim Heart of the Sea kecil itu padanya lagi. Tapi sikap Ling Meixue kali ini lebih ditentukan dari sebelumnya, maaf, saya punya tunangan, dan saya tidak akan menerima apapun dari pria lain, tolong hargai diri Anda, Tuan Muda Jiang. Meskipun pria ini menyebalkan, Ling Meixue juga orang yang mengetahui situasi umum. Begitu dia menerima kalung ini, tidak hanya akan mempermalukan Gu Chen, tetapi reputasinya sendiri juga akan hancur, dan dia akan memiliki reputasi buruk untuk membelot karena berlian itu. Gu Chen melihatnya mata Ling Meixue, dia juga tergerak hatinya, saat ini, Ling Meixue masih mempertahankan harga dirinya. Wanita ini, dia akan menjamin selama sisa hidupnya. Heart of the Sea kecil terlalu rendah, dan Tuan Muda Jiang berani menunjukkannya. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Banyak orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Apa gunanya kamu, brengsek yang malang? Selain berbicara kasar, apakah kamu tahu apa itu? Heart of the Sea kecil, dan itu 60 juta. Kurasa dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hati,
dan dia terlalu malu untuk mengakuinya, tapi aku ingin melihat bagaimana dia berakhir nanti, bahkan mengatakan bahwa Heart of the Sea kecil nilainya terlalu rendah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi dari nilai ini. Ling Meixue juga dengan lembut menarik lengan bajunya, apakah kamu akan mati jika kamu tidak berpura-pura sebentar saja? Ini memalukan, begitu banyak orang melihat ke sisi ini. Jiang Feng melirik pria kuat di belakangnya dan berteriak, kemarilah. Usir dia. Aku tidak suka orang yang hanya bisa bicara besar. Ya, 6 atau 7 pria kuat datang ke sisi Gu Chen. Berjalan mendekat, itu sepertinya dia bermaksud menyeret Gu Chen keluar dari pintu secara langsung. Tunggu. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu begitu yakin bahwa aku berbohong? Tempel kue ini di wajahku dan panggil kamu Tuan Gu. Jiang Feng berbalik dan berkata dengan dingin, menunjuk ke kue 3 tingkat di troli tidak jauh dari sana. Menarik, sangat menyenangkan. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jiang Feng juga sangat marah dengan pria ini, matanya terbakar amarah, jika kamu berani mempermainkanku, maka keluarga Jiang aku tidak mudah diganggu. Aku akan membiarkanmu berbaring di lantai selangkah demi selangkah dan keluar dari bawah selangkanganku. Tidak masalah. Gu Chen langsung setuju. Ling Meixue linglung, apa sebenarnya yang ingin Gu Chen lakukan? Kalau begitu Tuan Gu, tolong keluarkan barang-barang itu. Ada harta yang lebih langka di dunia ini daripada Heart of the Sea kecil ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jiang Feng berkata dengan senyum genit. Dia hanya ingin menamparkan wajah pria ini dengan keras di depan umum, untuk membuatnya mengerti bahwa pria seperti dirinya yang hanya bisa menyombongkan diri sama sekali tidak layak untuk Ling Meixue. Satu-satunya pria yang bisa berdiri di samping wanita tercantik di Jiangsu adalah Jiang Feng. Gu Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuh jasnya, memandang ke arah kerumunan dan berkata dengan senyum tipis, semua orang harus tahu bahwa saat itu seorang pengusaha menemukan berlian langka yang disebut Tanzanite, dan kemudian membagi berlian itu menjadi 6 dan memberikannya kepada Raja Louis ke-14. Di antara mereka, 5 Heart of the Sea kecil bertatahkan di mahkota, dan berlian terbesar dipasang di tongkat kerajaan, yang kemudian dicuri dan dijadikan kalung. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu katakan? Semua orang tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda bercerita di sini. Jiang Feng berkata dengan marah dari samping. Sudut mulut Gu Chen sedikit terangkat, 5 berlian di mahkota disebut Heart of the Sea kecil, jadi tahukah Anda bahwa yang ada di tongkat ini disebut? Bang! Kotak di tangannya dibuka olehnya dengan keras, dan di bawah lampu yang berkedip-kedip, itu benar-benar bersinar dengan cahaya biru muda. Ini adalah... Jiang Feng tidak bisa menahan diri untuk tercengang saat melihat ini. Keluarga Jiang selalu menjadi pemimpin industri perhiasan di kota Jiangsu, jadi Jiang Feng tahu banyak tentang industri perhiasan. Dilihat dari kehalusannya saja, kalung batu permata di tangan Gu Chen pasti kelas atas. Ada 5 Heart of the Sea kecil di dunia, dan mereka tidak dianggap sebagai harta karun yang tiada taraf. Gu Chen mengeluarkan kalung berlian dari kotak, dan bersinar biru di bawah cahaya, Heart of the Sea ini hanya satu di dunia. Satu, hanya itu yang layak untuk istriku. Masih ada celah antara Heart of the Sea kecil dan Heart of the Sea asli, meski dibuat oleh pengrajin, kehalusannya pasti berbeda. Bahkan jika kelima Heart of the Sea kecil ada di sini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu Heart of the Sea besar ini, dan ini adalah hal yang sangat langka di dunia. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Jiang Feng menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkal, ketika Titanic tenggelam lebih dari 100 tahun yang lalu, Heart of the Sea tenggelam ke dasar laut. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Kenapa? Boleh saja apa yang ada di tanganmu itu asli, jadi yang ada di tanganku pasti palsu. Memang benar Heart of the Sea mengikuti Titanic tenggelam ke dasar laut, tapi bukan berarti itu tidak ditemukan. Keluarga Jiang Anda juga berada di industri perhiasan, pasti ada banyak orang berpengetahuan yang hadir, Anda bisa bertanya kepada seseorang. Kata Gu Chen sambil tersenyum. Banyak penonton juga mulai berbisik-bisik. Semua orang juga bertanya-tanya apakah ini Heart of the Sea yang asli. Lagi pula, banyak orang memiliki kenangan mendalam tentang film Titanic, dan di antaranya adalah adegan Heart of the Sea tenggelam ke dasar laut. Saat ini, seorang lelaki tua berdiri dari auditorium, kepalanya sudah penuh dengan rambut putih. Saya Huang Wenxi, saya telah berkecimpung di industri perhiasan selama hampir 50 tahun. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda melihat apakah Heart of the Sea itu asli atau palsu. Pria tua itu membelai janggutnya dan mencibir. Jika benar itu adalah harta yang tak ternilai, hanya ada bagian seperti itu di dunia, memiliki harga tetapi tidak ada pasar, dan pemiliknya pasti akan menarik perhatian. Kamu tidak akan dengan sengaja mendukung keluarga Jiang, kan? Jika demikian, maka tidak perlu. Kata Gu Chen dengan sedikit senyum. Huang Wenxi tersenyum ramah, jangan khawatir,
saya sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan putra dan putri saya semuanya ada di luar negeri, jadi saya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Jika barang Anda asli, saya tidak perlu sengaja menargetkanmu, kan? Bukankah suatu kehormatan bagiku untuk menilai harta langka semacam ini? Orang tua itu terkenal di industri perhiasan, dan dia bisa melihat keaslian perhiasan tersebut. Konon dia pernah memilih batu giok zamrud langsung dari batu kasar di konferensi judi batu. Sejak saat itu, reputasinya meningkat pesat, dan itulah sebabnya banyak ahli mempekerjakannya untuk menjadi master identifikasi permata. Secara umum, perbedaan antara apa yang dia nilai dan harga jual kurang dari 50.000 yuan. Gu Chen menyerahkan kalung Heart of the Sea di tangannya kepada Huang Wenxi. Setelah memakai kacamatanya, lelaki tua itu mulai mengamati dengan cermat. Berkali-kali melihat, dia menyeka kacamatanya, dan terus menggunakan senter untuk menerangi bagian dalam permata. Dulu, saat menilai perhiasan, dia hanya melihat sekilas, tapi sekarang, dia melihat lagi dan lagi, yang menunjukkan betapa berhati-hatinya dia. Melihat selama 5 menit. Bang! Kacamata yang dikenakan lelaki tua itu langsung jatuh ke lantai. Sungguh, ini memang berlian Heart of the Sea yang unik di dunia. Bekas goresan di atasnya sangat cocok dengan Heart of the Sea kecil milik Tuan Muda Jiang. Dapat dilihat bahwa semuanya dibuat oleh pengrajin dan cara yang sama. Tangan Huang Wenxi yang memegang Heart of the Sea, yang merupakan satu-satunya di dunia, dengan gemetar, dia menghela nafas, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat Heart of the Sea yang langka di dunia ini dalam hidup saya. Saya bisa mati tanpa penyesalan, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Hahaha. Boom. Ada keributan di antara hadirin. Bahkan Tuan Huang berkata itu asli, pada dasarnya tidak ada kejutan sama sekali. Tidak ada yang mengira bahwa sebelum mereka memandang rendah satpam kecil yang makan makanan lunak ini, tetapi kali ini dia dapat memiliki Heart of the Sea yang langka di dunia. Jiang Feng tercengang. Semua orang tercengang, termasuk Ling Meixue, yang tertegun di tempat. Di sudut lantai 2, seorang wanita berambut pirang dengan segelas anggur merah di tangannya diam-diam memperhatikan semua yang ada di bawah panggung. Hehehe, aku menemukanmu. Meski begitu, Jiang Feng masih tidak mau percaya itu benar. Huang tua, apakah kamu bercanda? Bagaimana itu bisa menjadi Heart of the Sea yang asli? Itu benar-benar tenggelam ke dasar lautan bersama Titanic. Apa yang dia gunakan untuk menyelamatkannya? Huang Wenxi menepuk dadanya dan berkata dengan nada suara yang dalam, Tuan Muda Jiang, tolong jangan meragukan profesionalisme saya memiliki etika profesional. Tolong jangan berspekulasi, dan saya tidak akan dengan sengaja memihak kepada Anda. Benar adalah benar, salah adalah salah, saya berani menjamin dengan wajah saya. Ini pasti Heart of the Sea yang asli. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa dekade, dan dia tidak pernah salah menilai sejauh ini, tidak sebelumnya, dan bahkan sekarang. Gu Chen mengambil Heart of the Sea kembali dari tangan Huang Wenxi, berjalan ke Ling Meixue, dan secara pribadi mengenakan kalung itu untuknya. Aku ingin memberikannya kepadamu pada hari Valentine bulan depan. Tapi aku sangat terharu dengan penampilanmu hari ini. Gu Chen meletakkan Heart of the Sea di leher Ling Meixue dan sedikit tersenyum, hanya yang ini dan hanya kalung batu permata bisa menandingimu. Ini terlalu mahal. Ling Meixue menunduk dan menatap kalung batu permata yang bersinar biru di dadanya. Apakah itu mahal? Dalam hatiku, itu kurang dari 1/10.000 dari dirimu. Batu itu hanya akan memberiku suhu dingin, tetapi kamu bisa menghangatkanku sepanjang waktu. Banyak gadis melirik Ling Meixue dengan iri, dia mungkin satu-satunya yang memiliki Heart of the Sea di seluruh dunia. Kali ini, di depan begitu banyak orang, Jiang Feng merasa malu dan tidak bisa turun dari panggung, dapat dikatakan bahwa konflik antara Gu Chen dan dia telah diselesaikan sepenuhnya. Ini semua adalah orang-orang dari kelas atas, dan sesuatu menyebar dengan sangat cepat. Masalah hari ini tidak perlu menunggu sampai besok, hanya butuh 1 jam, diperkirakan seluruh kalangan kelas atas sudah mengetahuinya. Tuan Muda Jiang bermartabat ditampar wajahnya di depan umum. Tuan Muda Jiang, karena milikku asli, apakah kamu masih ingat apa taruhan kita sebelumnya? Gu Chen berbalik perlahan dan tersenyum ringan. Mendengar ini, Jiang Feng sadar dan berkata dengan suara yang dalam, itu hanya lelucon barusan, apakah Anda menganggapnya serius? Lelucon. Jika saya kalah, apakah Tuan Muda Jiang akan menganggapnya sebagai lelucon? Seperti yang dia katakan sebelumnya, jika Gu Chen tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih baik dari Heart of the Sea kecil, dia harus keluar dari pintu selangkah demi selangkah dari selangkangan Jiang Feng. Jika dia mengeluarkannya, dia akan langsung menempelkannya 3 lapis kue di wajahnya. Melihat Gu Chen berjalan, Jiang Feng segera mundur beberapa langkah, apa yang kamu inginkan? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani bertindak sembrono, kamu akan melawan keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Tidak layak. Gu Chen tersenyum dingin, apakah sebuah keluarga dari kota kecil layak menjadi lawannya?
Keluarga Jiang saya tidak memenuhi syarat. Dua pria kuat berdiri di depan kue, dan Jiang Feng berkata dengan nada datar, pergi. Seorang pria kuat dengan tinggi 1,8 meter melemparkan tinjunya, tetapi pukulan yang sangat kuat itu dibungkus oleh telapak tangan Gu Chen. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan pria kuat itu segera berteriak. Ah! Tanganku! Krek! Baru saja terdengar suara garing. Lengannya tiba-tiba patah. Pergi! Gu Chen memelototi pria yang masih menghalangi jalan dan berteriak dengan marah, menyebabkan pria itu segera minggir ketakutan. Dia mengambil kue 3 tingkat dengan satu tangan, melirik Jiang Feng yang berada 10 langkah jauhnya, dan berkata sambil mencibir, Tuan Muda Jiang, seorang pria harus menepati janjinya. Karena kamu telah menjanjikan sesuatu, jangan tarik kembali kata-katamu. Lalu kenapa jika aku tidak menepati janji? Aku memperingatkanmu untuk tidak datang, menjauhlah dariku. Teriak Jiang Feng dengan marah saat dia melangkah mundur selangkah demi selangkah. Itu benar, ini bukan pertama kalinya kamu berbicara seperti kentut. Kamu mengatakan kepada gadis itu bahwa kamu akan menanggung semua biaya pengobatan ayahnya. Pada akhirnya, kamu tidak membayar sepeser pun. Tuan Muda Jiang benar-benar berbicara tentang itu. Pria sejati, dengan iman. Gu Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan kue 3 lapis di tangannya. Apa yang Gu Chen katakan tidak diragukan lagi merujuk pada siswa sekolah menengah di sekolah menengah Nancang yang melompat dari gedung beberapa hari yang lalu. Jiang Feng berjanji bahwa selama dia patuh, dia akan menanggung semua biaya pengobatan ayahnya. Tetapi setiap kali dia selesai bermain, dia hanya memberikan beberapa ratus yuan. Jiang Feng mungkin juga melihat tatapan pembunuh yang menakutkan di mata Gu Chen, berbalik dan ingin lari, tetapi jarak antara dia dan Gu Chen kurang dari 10 langkah, sudah terlambat. 10 langkah lagi, pistolnya cepat, dan dalam 10 langkah, tinjunya cepat. Jika Gu Chen ingin membunuh Jiang Feng, tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Jangan datang ke sini. Jiang Feng meraung dengan marah. Bang! Gu Chen langsung melemparkan kue yang berat itu, dan saat kue itu mengenai wajah Jiang Feng, itu benar-benar diterbangkannya beberapa meter. Bang! Jiang Feng, yang wajahnya ditutupi kue 3 lapis, jatuh ke dinding. Semua orang di antara penonton tersentak. Bocah ini bukan hanya satpam, dia juga terlihat seperti real deal. Diperkirakan Jiang Feng tidak pernah dipukuli oleh siapapun hingga dia dewasa, ini adalah pertama kalinya hari ini, dan masih di depan banyak orang. Tuan Muda Jiang, jangan membuat janji palsu di masa depan. Orang lain mungkin tidak menganggapnya serius, tapi aku akan menganggapnya serius. Kata Gu Chen sambil menyeringai. Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengambil tangan kecil Ling Meixue dan melangkah keluar pintu. Kamu gila. Kamu telah menyinggung keluarga Jiang, bagaimana kamu bisa tinggal di Jiangsu? Ling Meixue butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutan barusan. Gu Chen memiringkan kepalanya dan berkata sambil menyeringai, orang itu sudah memperhatikan istriku. Aku sudah memberinya wajah, oke. Istriku, jangan katakan itu hanya untuk membuat orang memikirkannya, hanya lihat itu, kalau begitu aku tidak mungkin terima. Puci. Meskipun ini adalah lelucon, itu membuat Ling Meixue merasa sangat aman. Aku benci, siapa istrimu? Aku belum mengakuinya. Aku jatuh cinta dengan orang lain. Kamu bau dan tak tahu malu. Wanita ini seperti katak, jika Anda merendamnya dalam air dingin, dia akan berendam, dan jika Anda merendamnya dalam air mendidih, dia akan berendam, tetapi jika Anda merendamnya dalam air hangat, dia akan segera basah. Sudah siap. Saat ini di toilet belakang panggung hotel. Di depan cermin, Jiang Feng membersihkan kue dari wajahnya sedikit demi sedikit. Melihat dirinya di cermin, tinjunya terkepal erat. Akhirnya, dia mengeluarkan catatan di sakunya, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor di atasnya. Pihak lain sepertinya berharap Jiang Feng akan menelepon, dan setelah hanya 2 dering, dia terhubung. Bunuh dia. Aku ingin mencabik-cabiknya. Bersambung.